Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yohana dan berikut USM News selengkapnya. Peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN untuk menyapa para pelanggan setianya. Kunjungan dilakukan PLN UID Jateng DIY bersama UP2D Jateng dan DIY pada sektor industri untuk memastikan kualitas pelayanan terbaik yang diberikan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN menyapa para pelanggan setianya. PLN UP2D Jateng dan DIY mendampingi PLN UID Jateng dan DIY melakukan kunjungan ke PT United Power baru-baru ini. Dalam kunjungannya itu, manajer PLN UP2D Jateng dan DIY, Mosadli, menyatakan bahwa kunjungan ini menjadi wujud komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, terutama sektor industri yang telah lama menjadi mitra strategis PLN. Saya Muhammad Sadli, manajer PLN UP2D Jawa Tengah dan Yogyakarta mengucapkan Selamat Hari Pelanggan Nasional 2024. Kami akan terus berinovasi menyiapkan ekosistem kelistrikan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Karena senyum pelanggan adalah energi bagi kami. Kunjungan itu menjadi upaya PLN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelanggannya. Kepuasan pelanggan menjadi nilai penting dalam memaknai Hari Pelanggan Nasional. Apresiasi atas kerjasama dan sinergi yang terjalin sejak tahun 2015 juga diberikan PT United Power pada PLN karena telah menjaga kualitas pelayanannya melistriki kawasan industri Kendal. Di mana kami dari PT United Power yang melistriki seluruh kawasan di kawasan industri Kendal. Kami sangat puas atas pelayanan PLN selama ini, di mana sinergi dan kerjasamanya sudah terjalin dari tahun 2016 dan kami benar-benar merasakan kepuasan di mana setiap kali ada pelanggan baru, kami selalu disupport oleh PLN. Jadi kami benar-benar merasakan kerjasama yang sangat baik selama ini. Dan mudah-mudahan ke depannya kami berharap kerjasama ini semakin baik, semakin bertumbuh, dan kami sama-sama semakin sukses. Terima kasih. Pelayanan terbaik terus diupayakan PLN bagi para pelanggannya. Tak hanya berperan sebagai penyedia layanan, PLN UP2D Jateng dan DIY juga memberikan manfaat dan pengetahuan penting bagi masyarakat mengenai keselamatan penggunaan kelistrikan, khususnya bagi siswa-siswi di SMK Nurul Barki Semarang, melalui kegiatan sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan. PLN UP2D Jateng dan DIY menggelar kegiatan sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan dan aplikasi PLN Mobile di SMK Nurul Barki. Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim K3L dan keamanan PLN UP2D Jateng dan DIY ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa, khususnya di SMK Nurul Barki, mengenai pentingnya keselamatan dalam penggunaan listrik, memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya listrik dan langkah-langkah pencegahannya, serta edukasi kepada siswa mengenai prosedur keselamatan yang harus dilakukan dalam penggunaan dan penanganan listrik. Sosialisasi keselamatan dan ketenagalistrikan serta aplikasi PLN Mobile, di mana manfaat dari keselamatan ketenagalistrikan ini adalah untuk mencegah kecelakaan di bidang listrik, kemudian guna meningkatkan kesadaran masyarakat, kemudian mengurangi adanya kerugian ekonomi, kemudian peningkatan budaya keselamatan serta peningkatan kepatuhan regulasi. Selain sosialisasi pentingnya keselamatan dalam penggunaan listrik, PLN UP2D Jateng dan DIY juga memberikan sosialisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan layanan listrik melalui aplikasi PLN Mobile dan fitur-fitur di dalamnya, hingga meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan aplikasi untuk mempermudah pengelolaan tagihan listrik dan layanan PLN lainnya. Dan untuk aplikasi PLN Mobile adalah di mana PLN menyediakan sarana aplikasi kemudahan yang dijangkau untuk masyarakat, yaitu untuk kemudahan akses informasi, kemudian adanya pengelolaan tagihan, laporan gangguan, kemudian layanan pelanggan, di mana dengan aplikasi PLN Mobile semua mudah dan cepat dalam genggaman.
PLN UP 2D juga berharap agar kegiatan-kegiatan ini dapat terus dilakukan mengingat adanya pengembangan serta inovasi layanan PLN bagi masyarakat luas. Pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa atau PAKEM 2024 Universitas Semarang berlangsung meriah. Total sebanyak 3.540 mahasiswa baru menjadi keluarga dari Universitas Semarang. Sebanyak 3.540 mahasiswa baru Universitas Semarang mengikuti pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa baru atau PAKEM 2024. Kegiatan yang diselenggarakan 7 hingga 9 September 2024 itu berlangsung di Gelora Profesor Sudarto Universitas Semarang. Dalam sambutannya, Rektor USM Dr. Supari STMT menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Ia juga menyampaikan bahwa USM terus berkembang baik dalam segi fisik maupun kualitas pendidikan. Saudara-saudara para mahasiswa baru USM termasuk generasi pilihan itu, minoritas tetapi berkualitas. Oleh karena itu saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung di USM, menjadi warga USM, welcome to be USMers. USM telah dinyatakan memenuhi persyaratan sertifikat ISO 21000 2016 tentang sistem manajemen organisasi pendidikan tinggi, juga ISO 9001 2015 tentang sistem manajemen mutu, dan ISO 37001 2016 tentang anti penyuapan. Kita bergerak untuk menjadi kampus yang bersih dan bebas dari korupsi. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung di kampus USM tercinta, kampus yang senantiasa bertekad mengantarkan para mahasiswanya menjadi insan-insan profesional, tetapi juga berkeindonesiaan, sehingga kalian semua akan unggul di masa yang akan datang. USM, jembatan masa depan Anda. Sejumlah kegiatan dihadirkan dalam pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa atau PAKEM 2024, seperti kuliah kebangsaan yang diisi oleh mantan Menko Polhukam RI yang juga Ketua Dewan Penyantun USM Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Tak hanya itu, untuk semakin mengenal kehidupan kampus di Universitas Semarang, mahasiswa baru diberi pengenalan berbagai unit kegiatan, organisasi kemahasiswaan, dan komunitas yang ada di Universitas Semarang. Ketersediaan fasilitas, organisasi mahasiswa, dan unit kegiatan diharapkan dapat mendukung pengembangan diri para mahasiswa baru. Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangganya pada para mahasiswa baru USM. Saudara adalah mahasiswa putra terbaik, putra-putri terbaik yang kuliah di Universitas Semarang. Tidak salah memilih Universitas Semarang dengan dosen-dosen profesional yang didukung. Yang pertama adalah Ketua Dewan Penyantunnya adalah Prof. Mahfud MD. Sebagai hiburan, turut juga ditampilkan untuk menyambut mahasiswa baru. Selamat datang mahasiswa baru 2024, selamat menjadi keluarga Universitas Semarang. Mewujudkan tata kelola yang baik di Universitas Semarang menjadi tema besar dalam diskusi Sivitas Akademika yang berlangsung di USM baru-baru ini. Kehadiran Rektor Universitas Diponegoro sebagai narasumber sukses menarik perhatian bagi berbagai pihak. Mengusung tema mewujudkan tata kelola yang baik di Universitas Semarang, gelaran diskusi Sivitas Akademika USM berlangsung baru-baru ini. Dalam diskusi yang dipandu oleh Rektor Universitas Semarang, Dr. Supari STMT, kehadiran Rektor Universitas Diponegoro Profesor Dr. Suharnomo SEMSI menjadi penting. Pasalnya, Profesor Suharnomo menekankan tentang tata kelola yang unggul di Universitas Semarang. Ia juga turut mengapresiasi kepercayaan publik yang telah diberikan kepada USM dan menegaskan bahwa hal tersebut harus dijaga dengan baik. Saya rasa tidak banyak universitas swasta yang mendapat kepercayaan publik sangat besar ya, dan saya rasa kita bersyukur ya, seperti USM ini kepercayaan publiknya sangat luar biasa, student body-nya sangat tinggi. Nah, kepercayaan masyarakat ini harus kita bayar dengan bagus, dengan tata kelola yang unggul, kemudian kita menyiapkan mahasiswa kita sebaik-baiknya, kemudian
pilihannya jadi dua, apakah dia mau running their own business atau qualified job seekers. Saya rasa dua pilihan ini yang mestinya kita akan genjot, selain juga reputasi dari USM itu sendiri. Mudah-mudahan ke depan USM dengan kepercayaan masyarakat yang sangat luar biasa besar ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bereputasi bagus, kepercayaan publik tetap terjaga, dan bisa mudah masuk di dunia kerja. Momen itu juga turut menjadi kolaborasi antara Universitas Semarang dengan Universitas Diponegoro. Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip yang merupakan badan penyelenggara USM, Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM, mengungkapkan besarnya harapan agar kolaborasi ini dapat terus terjalin dan berkembang antara Universitas Semarang dan Universitas Diponegoro. Ya, kami berharap Universitas Semarang ini bisa berkolaborasi dengan Undip ya, karena memang Undip ini adalah yang mengembangkan ya, tokoh-tokoh Undip ini yang mengembangkan Universitas Semarang. Jadi kami berharap kolaborasi ini bisa menjadi sinergi yang lebih baik ke depannya untuk Universitas Semarang. Acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan untuk Dewan Penasehat USM yang diketuai oleh Profesor Dr. Suharnomo SEMSI dengan anggota Dr. Insinyur Agus Indarjo MPhil dan Profesor Dr. Insinyur V. Priyobintoro MAGR. Pembentukan Dewan Penasehat ini diharapkan dapat membawa arah kebijakan yang lebih baik dan mendukung terciptanya tata kelola yang lebih efektif di lingkungan Universitas Semarang. Bakal calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa tegaskan bahwa Kabupaten Jepara hingga Jawa Tengah tetap kandang banteng. Pasangan Andika Hendi akan berjuang bersama akar rumput partai untuk memenangkan pilkada di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan bakal calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi seusai menghadiri rapat kerja cabang khusus di Gedung Haji Kabupaten Jepara Sabtu sore. Andika Perkasa mengatakan bahwa untuk saat ini pihaknya fokus untuk memperkenalkan visi misi yang dimilikinya. Menurut ex-Panglima TNI, permasalahan Jateng masih kandang banteng itu dikembalikan kepada masyarakat. Menurutnya biar masyarakat Jawa Tengah yang menilai dan menentukan. Baginya, perolehan kursi di setiap daerah di Jawa Tengah menjadi pembuktian bahwa PDIP masih jadi mayoritas. Ya, yang penting kan masing-masing kita berusaha untuk memperkenalkan apa visi kami, misi, program. Nanti biarkan masyarakat Jawa Tengah yang menilai, yang menentukannya. Jadi Jawa Tengah tetap masih kandang banteng ya? Jawa Tengah kandang banteng, Jepara kandang banteng. Dari perolehan kursi kan kita masih menjadi mayoritas. Sebagai informasi tambahan dalam pemberitaan di media massa bahwa pasangan bakal Cagup Cawagup Ahmad Lutfi Tad Yasin Maimun optimis bakal memenangkan Pilkada Jateng 2024. Mereka meyakini tidak ada lagi sebutan kandang banteng di Jawa Tengah yang merujuk pada basis massa PDI Perjuangan. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Kaset pita biasanya ditemukan di toko musik, namun apa jadinya jika kaset pita malah ditemukan di warung nasi Padang? Hal itu yang ditemukan di sebuah rumah makan nasi Padang di dekat Museum Kota Lama, Kota Semarang. Tak hanya menyuguhkan rendang maupun ayam goreng, mereka juga menyuguhkan ribuan kaset pita. Secara sekilas, rumah makan Padang yang terletak di Jalan Agus Salim nomor A16 Kota Semarang terlihat seperti rumah makan pada umumnya. Namun, setelah diamati lebih dekat, terdapat ribuan kaset pita yang dipajang bersebelahan dengan berbagai olahan makanan khas Padang. Adalah rumah makan Padang Jaya. Rumah makan Padang ini tak hanya menjual makanan Padang, malahan ribuan kaset pita jadul mulai tahun 70-an terlihat mendominasi ruangan tersebut. Pemilik rumah makan Padang Jaya, Denny, menceritakan bahwa ribuan pita jadul tersebut adalah peninggalan sang ayah. Dulunya, sang ayah memang berjualan kaset pita dengan cara berkeliling kaki lima. Kemudian ia merintis rumah makan Padang sekaligus menjual kaset pita. Kaset pita yang tersedia pun tak tanggung-tanggung, mulai dari pop, keroncong, musik barat, hingga tausiah tersedia di sini. Saking banyaknya, Denny mengaku sampai tidak hafal berapa jumlah semua koleksinya.
Kalau dibilang konsep nggak ada ya. Dulu ini kan punya bapak, berdiri tahun 1977, itu jual nasi sama jual kaset. Dan kaset itu katanya untuk menghibur konsumen. Dan berdirinya tuh pertamanya juga lokasinya nggak di sini, cuma di sebelahnya. Dari tahun itu bangunan ini mulai berdiri tahun 93 baru awalnya. Dari dulu udah ada kasetnya ya Pak ya? Sudah, dari dulu kaset sama nasi sudah beriringan. Berarti nggak bisa disebut ini warung nasi padang atau warung kaset itu gimana? Nggak bisa. Itu makanya kadang kalau orang beli kaset minta notanya mau makan padang kan. Tapi udah pada tahu kalau makan padang ya jual segalanya sih. Udah berapa ribu koleksi Pak ini? Koleksi ya? Ya. Kalau koleksinya udah bilang kayak iklan sih ya, ribuan gitu ya. Yang beli kaset masih banyak, tapi kalangannya malah kalangan mahasiswa, anak-anak muda lah, mahasiswa SMA, anak SMP juga ada. Bisa dibilang mereka ini kadang ada masih punya warisan tape dari orang tuanya, ada yang juga ngefans sama artisnya dulu. Kalau memiliki kaset berarti memiliki artisnya gitu ya. Kalau bilang download itu memang bisa, tapi mereka merasa tidak memiliki. Yang paling banyak dicari penyanyi lagu rock ya, lagu rock kebanyakan. Tapi sekarang ini banyak dicari Sheila, Sheila Seven, Dewa yang sering dicari. Meski kaset pita sudah tergerus oleh musik digital, Denny mengaku peminatnya tak pernah sepi. Tak hanya kalangan orang tua, banyak anak-anak muda yang menyukai kaset pita. Untuk harga, kaset pita yang dijual oleh Denny ternyata cukup murah. Ia mematok harga mulai dari 20 ribuan saja. Pemirsa, sebagai dua negara demokrasi besar di dunia, Indonesia dan AS terus merapatkan kerjasama, termasuk dalam isu ekonomi. Dalam Forum Bisnis Indonesia AS, perusahaan AS diajak untuk menjajaki peluang kerjasama strategis di Indonesia. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yohana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama hampir setahun, Indonesia dan Amerika Serikat berada dalam kemitraan strategis komprehensif. Hubungan kedua negara semakin mendekat. Selain menjadi mitra komersial dan strategis yang penting, AS menyebut Indonesia punya kedudukan yang tepat untuk memimpin kemajuan ekonomi kawasan. Indonesia continues to lead the way as IPEF partners now turn from negotiating to the important step of operationalizing their agreements across the supply chain, the clean economy, and the fair economy pillars of IPEF. Forum bisnis ini termasuk dalam rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan AS. Menlu Retno Marsudi menegaskan pentingnya pemahaman budaya dan kapasitas negara sebagai kunci sukses berbisnis. As Indonesian part, we open our door for collaboration with any countries to realize the economic potential, of course, and therefore the win-win paradigm must be prioritas in the US-Indonesia business relation. So what we need from the US is more investment and fewer trade barriers. Indonesia dan Amerika Serikat menaikkan status kerjasama menjadi kemitraan strategis komprehensif pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gedung Putih November 2023 lalu. Pada tahun 2023, total volume perdagangan Indonesia dan AS mencapai 36,7 miliar dolar dengan surplus bagi Indonesia sebesar 16,9 miliar dolar. Ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,8 miliar dolar, sementara ekspor AS ke Indonesia mencapai 9,9 miliar dolar. Sementara investasi AS di Indonesia mencapai 3,3 miliar dolar pada tahun 2023 dengan total 4.619 proyek. Di tahun politik 2024, dengan pilpres yang terjadi di kedua negara, pelaku usaha optimistis hubungan Indonesia dan AS akan terus kondusif untuk berbisnis dan investasi. We would love to see a trade agreement very soon between Indonesia and the United States because the Western world is where we're focused. As we say, we promote this Indonesian technology
to the US, the West, and the rest. Namun yang tak kalah penting adalah membangun ekosistem dan regulasi yang konsisten dan ramah bagi investor. Yang paling kita lihat, yang paling penting adalah siapa sebenarnya key driver dari ekonomi, private sector. Policy design itu harus betul-betul predictable, sehingga mereka juga dengan nyaman untuk melakukan perhitungan investasi. Dari administrasi yang nanti akan berganti juga mendapatkan manfaat juga dari situ. Ada hubungan mutualis simbiosis antara private sector dengan pemerintah yang juga akan mengalami transisi. Akhir tahun 2024, Departemen Perdagangan AS akan memimpin misi perdagangan Smart Cities atau Kota Pintar dengan mengunjungi Jakarta, Denpasar, dan Nusantara, serta mengajak perusahaan AS yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masri, VOA.